pada jalan yang sangat wabah. Kemudian dari itu maka telah dalam sebagian asal inda zikri salihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghafar. Ketika dibaca hikayat karamat aulia Allah itu, turunlah beberapa rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun. Dan berkata sebahagian orang salihin, uzkur hadits salihin wa sammihim فبذكرهم تتنزل الرحمات واحضر مجالسهم تنال بركاتهم وقبورهم زرها إذا ما ماتوا. Engkau sebutlah kisah-kisah orang saleh dan hikayat karamatnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah. Dan hendaklah engkau hadir dalam majlis orang saleh, niscaya engkau mendapat barakah mereka itu. Dan hendaklah engkau ziarahi kubur orang saleh apabila mereka sudah wafat. Maka tatkala aku dengar riwayat yang tersebut itu, terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebahagian manaqib Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi penyusunnya dan bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani radhiyallahu anhu adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariah dan ilmu hakikat. Beliau wali kutub di dalam negeri Madinatir Rasul yang mempunyai kelebihan dan karamat yang besar. Beliau bermazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatir Rasul. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada orang tuanya. Nah, inilah sebahagian daripada isi risalah yang kecil ini tentang keadaan manaqib riwayat hidup Syekh Muhammad Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Syekh Muhammad Samman Al-Madani seorang ulama besar yang himpun antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Beliau wali kutub di dalam negeri Madinatir Rasul. Tadi kita dengar bahwa penyair Habsyi membawakan sebuah syair yang berbunyi, qutbu kullil aqtab fatihan lil abwab man atahu ma khab wa hizzi bil ghufran. Maksudnya
Sayyidi Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu an, beliau adalah kutub dari segala kutub pada masanya. Arti kutub itu adalah muqaddamu qaumin, orang yang dikemukakan dalam suatu golongan. Para aulia Allah subhanahu wa ta'ala itu bergolongan-golongan. Ada golongan autad, ada golongan abdal, ada golongan nujaba, ada golongan nuqaba, ada golongan ghaus dan lain-lain sebagainya daripada segala golongan-golongan aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap golongan itu ada kutubnya, ada muqaddamu qauminnya, ada orangnya yang dikemukakan di antara segolongan itu. Ada kutubnya, ada kutubnya, nujaba, nuqaba ada kutubnya. Nah pada masa itu Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu an kutubu kullil aqtab, kutubnya di antara segala kutub-kutub itu. Nah, jadi tutuhanya nang di autad, tutuhanya nang di abda, tutuhanya nang di nujaba atau nuqaba atau ghaus. Segala kutub itu Syekh Muhammad Saman kutubnya pulang. Nah, itu yang dimaksud kutubu kullil aqtab, kutub bagi keseluruhan kutub-kutub pada masa beliau. Dan beliau itu fatihin lil abwab. Hal keadaan beliau itu pembuka bagi segala pintu. Pintu hadrat Rasul dan pintu hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Man atahu ma khaf, siapa orang yang datang kepada beliau tidak mendapat kerugian. Wa khuzi bil Quran, sepaling kada didapat adalah keampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi mereka orang-orang yang datang kepada Sayyidi Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu tidak ada rugi. Orang yang menghadiri majelis beliau tidak ada rugi. Nah ini sebagai kiasan bagi kita di dalam menghadiri majelis. Semacam ini tadi kan majelisnya alhamdulillah majelis 70.000 zikir. Kada mudah-mudahan 70.000 zikir, zikirnya kalimat musarrafah, kalimat Nabi isbat, yaitu seabdal-abdal zikir. Ini ada juga nang zikir banyak pada itu, tapi zikir mufrad umpamanya hanya mana aja. Zikir ini bermacam-macam zikirnya. Nah ada zikir Allah, Allah, ada zikir hu, ada zikir hai, ada zikir hak, dan lain-lain sebagainya. Daripada zikir-zikir mufrad itu ada yang zikir Nah, jadi ulun pakai sana ke itu. Nah, ulun tahun 1981 pergi haji. Pada waktu itu ziarah kepada Syekhuna
Syekh Muhammad Saman, Syekh Muhammad Yasin Al-Padani. Jadi pada waktu itu ziarah kepada Sidin, kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Padani. Kebetulan pada waktu itu di Darul Ulum, di madrasah beliau, kedatangan tamu seorang syekh ulama besar dari Maghribi. Jadi waktu itu berzikiran menyambut Sidin itu dengan zikir kalimat musyarrafah kurang lebih 300 kali berdudukan. Kemudian berzikir lagi dengan zikir Allah, Allah. Kemudian zikir terus kepada Allahu. Kemudian berzikir lagi dengan Allah, hai. Kemudian terus hai, hai, hai. Setelah itu lalu ah. Jadi tahun 81 itu ulun balik dari haji bahabar ke kampung. Jadi ujar orang kampung nang kada mengerti bersuara itu pendengar dulu aja kalau mun kada pandangan nang apa ngarannya pendengar. Nah jadi itu. Kita berzikir dengan kalimat musyarrafah, kalimat nafi isbat itu seabdal zikir. Dan ada kaidahnya apabila berzikir sampai 70.000 itu sebagai menukar diri ataupun mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terlepas daripada siksa neraka. Dan ada juga sebagai hal yang demikian dengan mengamalkan suratul Ikhlas 100.000 kali. Nah, jadi ini zikir. Alhamdulillah apabila kita teruskan berzikir dengan keadaan yang kayak ini bagus benar. Jadi apabila kita itu sudah mantap zikirnya, jadi zikir itu yang sekira-kira benar-benar zikir. Ya ada juga zikir lisan saja, hati kemana-mana, itu zikir lisan saja. Cuma terbaik juga berzikir juga ngarannya. Cuma untuk penebusan daripada siksa api neraka itu harus hadir. Hadir di dalam hati bahwasanya tiada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Hadir di dalam hati bahwa tiada yang dituntut dengan sebenarnya melainkan Allah. Hadir di dalam hati bahwa tiada yang dicintai melainkan Allah. Dan lain-lain sebagainya. Itu tentang kehadiran orang-orang mutawassitin, orang-orang yang menengah, atau hadir di dalam hati la maujud bihaqqin illallah. Tiada yang mewujud dengan sebenarnya melainkan Allah. Itu menurut keadaan pengenalan kita kepada Allah masing-masing. Kada bisa ditekankan. Kita ini harus umpamanya menghadirkan la mewujud bihaqqin illallah. Tapi kalau hanya sekedar makna masih mudah.
Tetapi yang dimaksudkan itu adalah zauq dan wujdannya adalah pengerasaan dan pendapatan. Nah jadi itu, jadi kita bisa mengambil makna yang sesuai dengan keadaan kita. Bagaimana keadaan sifat basyariah kita? Kayak apa keadaan diri kita? Nah, baru kita berzikir itu sekira-kira sesuai pada kedudukan kita. Mudah-mudahan dengan adanya yang demikian Allah Ta'ala rangkatkan. Nah, daripada zikir tadinya derajat orang nang awam yang mengartikan la ma'bud bihaqqin illallah, tiada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, itu untuk umum. Namun kita sudah beriman lawan Allah, dinaik-naikkan sedikit, jangan nang itu aja. Cuma dahulu akan itu dulu. Di hati keadaan sifat basyariah kita kayak apa, keadaan kita nafsu amarah, keadaan awak kita ini ada apa? Aman nafsu amarah ya, lalu zikir itu tetap la ilaha illallah bila wasal, jangan diubah-ubah, karena kita kada kawa menghilangkan sifat kemanusiaan kita. Jadi ulun tak kisah nangka ini keganangan perguruan, karena ulun tahun 79 berguru masalah zikir ini lawan Tuan Guru Haji Muhammad Nur dalam Pagar almarhum. Karena waktu itu mengambil ijazah Thariqat Sajidiyah lawan sini. Nah jadi kalau kita umpamanya sudah berzikir la ilaha illallah, nah terus kita umpamanya menaik derajat zikir kita itu dengan mengartikan la fa'ila bihaqqin illallah, bisa. Nah, tiada yang memperbuat pada hakikatnya hanya Allah. Itu meningkat sudah zikir kita. Berzikir tapi kada rasa berzikir. Itu mulai sudah bila ada nang kayak itu. Di sana tidak akan mempengaruhi benyaring atau bagaimana. Apabila sudah hadir la fa'ila bihaqqin illallah, tatatai lawan nang bakai piat kah orang berzikir, tatatai lawan nang nyaring kah nang gamat kah ada berbeda, karena la fa'ila bihaqqin illallah. Dan orang yang sudah meningkat kayak ini keadaan, kada menghitung pahala, dan kada ingat lagi asin menukari diri daripada kena azab neraka. Kalau sudah nang kayak itu mulainya. Nah, sehingga bisa meningkat lagi kepada la hayya illallah. Ini yang kedua, mutawassit. Tiada yang hidup dengan sebenarnya, hanya Allah. Pematian bertahan. Jadi di dalam masalah zauqiyah, di dalam masalah perasaan yang kayak itu,
sehingga benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutu qabla an tamutu, matikanlah oleh kamu akan diri kamu sebelum kamu lagi mati. Tahu aja kira-kira. Cuma ulun mah ulang-ulangnya kan ini. Apabila sudah mantap karena sudah di kedua ini, insya Allah akan mendapat la maujud bihaqqin illallah. Ini derajat muntahi. Mudah-mudahan itu didapat sekarang atau paling kada di waktu hendak meninggal dunia, di waktu sakaratul maut. Nang perasaannya menartiakannya nyaman aja. Tiada yang wujud pada hakikatnya hanya Allah. Nyaman aja. Cuma merasa akankah sudah atau kada? Ini sekira-kira merasa akan, kalau orang yang benar-benar merasakan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala akan makna kehadiran la maujud bihaqqin illallah itu, tentunya ia akan merasakan adam mahab, ketiadaan sama sekali, dan akhirnya bisa ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala akan akal kemanusiaannya, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal yang bangsa Rabbani. Nah, kata tersambung lagi kisah. Tersimpang ke situ. Selamat aja lagi. Dan adalah tabiatnya Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Ketika masa kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia kepada maqam mursyidnya adalah selalu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah, daripada orang yang alim-alim dan orang yang salih-salih, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Nah, jadi itu jadi tabiat Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Sidin kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi bila ada orang yang menuntut ilmu itu kasih sayangi juga, sama artinya mengikuti Syekh Muhammad Saman Al-Madani, tabiat kita. Itu juga orang yang alim-alim. Karena di mapa orang hendak menuntut ilmu maka ada nang alim. Mesti kasih sayang juga orang alim. Dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin. Nah, Syekh Muhammad Saman kasih sayang kepada orang fakir, kepada orang miskin. Jadi kita juga kalau hendak mengambil tabiat Syekh Muhammad Saman Al-Madani sebagai tauladan kita, kita harus juga kasih sayang kepada fakir dan miskin. Jaka ibarat menantu, nang pina fakir, nang pina miskin. Kawalah mengasih sayangi, melebihi daripada nang sugih menantu. Apa enggak menantunya ada nang sugih lawan ada nang miskin, ada nang fakir. Kayak apa kasih sayang kita kepada nang fakir? Kawakah melebihi daripada kasih sayang lawan nang sugih? Ini kebanyakannya nang sugih mungkin di tawam di sinilah kalau bila nang sugih itu binatang lain sedikit hendak belikan aja di antaranya pemobil beli
ada nang kendaraan menantu nang susah kendaraannya aja bang derodutan dan sekali biar ramjan didangarakan di rumah aja tahu aja katanya bulik umpama men kayak itu kan ada terturuti lawan sikap atau tabiat Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Padahal beliau ini adalah dari mengambil contoh tauladan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu sampai digelar muhibbul fuqara wal masakin. Orang yang sangat kasih sayang kepada orang fakir dan miskin Nabi. Nah, daripada kasih sayangnya Nabi kepada orang miskin, beliau pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah akan hamba dalam keadaan miskin dan matikanlah hamba dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah, halaulah hamba di padang mahsyar di dalam zumratul masakin, dalam golongan orang-orang miskin. Jadi orang miskin merasa rasa bangga dengan kemiskinannya. Kada sakit hati lagi mendengar doa Nabi tadi. Bapak yang berkumpul lawan Nabi di akhirat, karena Nabi sendiri yang bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita kumpul lawan orang-orang miskin di waktu di padang mahsyar. Sekalipun menurut sebahagian ulama ada yang berpendapat bahwa maskanah ataupun masalah kemiskinan di sini itu adalah yang dimaksud adalah kekhusyuan dan kekhuduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi itulah kebaikan. Maka umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang banyak miskin daripada yang kaya. Takun ini berapa banyaknya orang yang angkat tangan sebenang sugih-sugihnya, bisa kata nama angkatnya. Kita lihat keadaan semuanya. Nah, jadi umat Nabi kita dalam keadaan miskin itu adalah suatu kepujian, bukan satu kehinaan. Bahkan bisa rasa bangga menjadi diri miskin, kada sedih lagi karena pacang dihalau di padang mahsyar karena beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi makbul. Ini berkali dia membacanya guru ada kawar banyak-banyak. Adalah Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu di dalam zikrullah siang dan malam. Sidin berzikir itu siang malam. Nah, ini tulisannya. Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Kalau kita memaham makna zikrullah ini semata-mata hanya dengan sebutan berzikir itu siang malam, panat tuh yang
Ini jangan kita tuh berzikir 70.000 sekaligus. Kurina itu ada nama wihang anak. Karena mengartikan zikir semata-mata sebutan. Artinya menyebut Allah. Zikir mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu tadi kan 400. Kita ini kata bapaknya amalan 400 ini sedikit dibanding yang banyak. Tapi yang mana yang pengoler itu rasa kebanyakan. Kebanyakan yang mana pengoler. Guru Zaini Gani almarhum kisah lawan kita. Uyar sidin sehari dahulu 12.000 kali. 12.000 sehari. Setiap hari baca 12.000 zikir. Sekalinya sidin mata anti kain. Bila ada orang datang tati lanjang bertahan, ya laki-laki ya bini-bini, bila sampai kawat sidin tati lanjang bertahan. Jadi sidin bila ada datang orang jangan bebinian lalakian tetap aku ngaran betunduk mata kita. Karena kau melihat dia lelakian gen kalau burun melihat juga macam-macam. Berapa lagi bebinian? Jadi alhamdulillah ya sesudah keadaan kaya itu, kita mimpi malam kedatangan kai. Cuma sih kita menyambut semalam kainya, kai yang mana saya tahu. Memang kedatangan kai. Lalu jadi ujar kai. Bertahan itu. Ikam banyak membaca salawat. Lalu dirubah sidin membaca salawat 12.000 sehari. 12.000 salawat. Kita 1.000. Adanya 6 suara bari amalan saya buat. Cukup baik kan ya, asa tahan dulu. Nampak. Jadi 12.000 sini melakukan salawat sehari. Jadi cocok aja dengan keadaan. Kelebihan beliau. Nah jadi itu sidin seorang berhadapan pakai saya. Nah jadi kalau kita mengartikan zikrullah ini siang dan malam selalu berzikir. Syekh Muhammad Saman Al-Madani gimana waktunya guring. Sekalipun sedikit juga kalau umpama ucapan berat. Cuma makna zikir ini kan ada beberapa macam. Nang hampir benar makna zikir itu setelah hatinya menyebut, selain daripada menyebut adalah mengingat. Amun mengingat itu kan kadang-kadang sampai nang panah wihang mengingat lawas mengingat lain lawan mengucap banyak mengingat kada semacam banyak mengucap menyebut. Makanya di dalam perkara zikir ini kan macam-macam. Ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir ada zikir hal, ada zikir zat. Jadi macam-macam keadaan zikir. Cuma kita nang mana nang kawat.
Kesemuanya itu adalah menurut anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Kiranya sekian yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.